Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Anandarusi dengan NIM 2011306033 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Kelas 1, Fakultas Tabriyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa UIN Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis, reaksi terang, dan reaksi gelap. Fotosintesis adalah proses perubahan zat-zat anorganik yaitu H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen atau O2. Organel yang berperan dalam proses fotosintesis adalah kloroplas. Organel tersebut berisi pigmen klorofil yang mengakibatkan warna hijau pada tumbuhan. Kloroplas dibungkus oleh dua lapisan membran. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut stroma. Di dalam stroma terdapat kantung-kantung datar yang disebut tilakoid. Satu tumpukan tilakoid disebut grana. Untuk persamaan reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh energi cahaya dan klorofil menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur siklik dan jalur non-siklik. Pertama, saya akan menjelaskan reaksi terang. Reaksi terang adalah tahap awal dari proses fotosintesis. Reaksi terang terjadi jika terdapat cahaya matahari. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid atau biasa yang disebut grana. Dalam reaksi terang akan menghasilkan NADPH dan juga ATP yang selanjutnya akan digunakan dalam proses reaksi gelap. Fotosistem adalah seperangkat alat untuk menangkap foton pada cahaya matahari. Fotosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dengan P700 yang artinya mengandung klorofil A yang menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua ada fotosistem 2 dengan P680 yang mengandung klorofil A yang menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Proses reaksi terang fotosintesis jalur non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya matahari. Energi tersebut akan ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau biasa disebut fotolisis. Reaksi fotolisis adalah H2O menjadi 2H+ ditambah 1/2O2 ditambah 2-emin. Elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis diteruskan menuju ke akseptor primer, ke sistem transport elektron, yaitu plastoquinone atau Pk, sitokrom kompleks, plastosianin atau Pc. Dalam proses ini akan terbentuk ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut akan diteruskan menuju ke akseptor primer. Elektron tersebut akan diteruskan menuju ke akseptor primer ke sistem transport elektron atau biasa disebut ferredoksin, yang pada akhirnya elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP. Ion H hasil fotosintesis diikat oleh NADP membentuk NADPH2. Proses reaksi terang fotosintesis jalur siklik. Mula-mula fotosistem 1 akan menangkap cahaya matahari. Fotosistem 1 akan melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju ke sistem transfer elektron atau ferredoksin. Dari ferredoksin, elektron diteruskan ke sitokrom kompleks. Dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron siklik menghasilkan ATP. Reaksi gelap fotosintesis. Reaksi gelap atau siklus Calvin adalah proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan gula. Reaksi gelap terjadi di stroma tanpa memerlukan bantuan cahaya matahari. Produk dari reaksi gelap adalah berupa glukosa
yaitu senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Proses reaksi gelap fotosintesis terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, tahap fiksasi, yaitu 3 CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau yang biasa disebut dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah rubisco, protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang dipecah dan membentuk senyawa 3-fosfoglycerat sebanyak 6 buah. Tahap yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfoglycerat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfoglycerat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 3 molekul 3-fosfoglycerat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfoglycerat akan mengalami reduksi NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase perubahan 1,3 bifosfoglycerat menjadi G3P, ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul CO2 yang menjalankan siklus ini. Akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosfolirasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai materi pembentuk senyawa organik. Contohnya adalah membentuk senyawa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.